Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Qala idzan araftu rabbi bi rabbi. Sadaqallah wa sadaqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya ibunda sekalian jemaah subuh yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu sholat isya kita memanfaatkan waktu ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat kabar ruh Sayyiduna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lain kita kaji sampai di mana? Oh ya mana indah terkonamnya ya. Itu iya ya. Kajian terakhir kalau tidak salah kita masuk di kajian di level ma'rifah. Kalau tidak salah kita lanjut kajian ini atau kita selengi dengan bab fikih atau bagaimana, itu berpulang kepada kita bersama. Puncak atau mana mari dia lah pulangnya campur sehari ya. Itu dia. Ada usulan atau lanjut kajian makrifat, lanjut aja ya. Kita ini kita sampai di mana? Atau coba lihat di halaman 3 kembali dulu. Kalau terbahas kita lanjut halaman berikutnya. Di halaman 3 itu, siapa mampu mensirkan Nur Muhammad pada dirinya, maka lahirlah, terlihatlah keelokan zat wajibul wujud yang maha suci itu pada dirinya. Apabila kelihatan keelokan zat wajibul wujud pada dirinya, otomatis timbullah kepadanya penglihatan, timbullah kepadanya pendengaran, timbullah kepadanya perasa. Itu kemarin dalam halaman 3. Kemarin kita ambil contohnya, masih ingat ya? Maka dibuat dalam Al-Quran itu, laqad ja'akum minallahi nura. Tidak ada yang datang kepadamu dari Allah itu kecuali cahaya. Cahaya. Dalam kajian ma'rifat, cahaya berarti kebenaran. Itu kemana Pak? Kebenaran. Jadi apabila tidak benar, manusia itu berarti dalam pandangan makrifat ganti. Paham? Kemarin kita contohkan bola lampu ini kalau udah lagi tidak bercahaya berarti tidak benar lagi, ganti. Betul? Kalau ingin ada perubahan, perlu kompani juga ya. Itu dia. Tapi kok kajian makrifat Pak? Jadi kita memilih dengan konsep kebenaran. Kalau ingin ada perubahan yang baru, jangan tukar. Kalau tukar sama kualitasnya, maka sedikit namanya. Itu Pak Pamane. Nah, dalam ayat berikutnya, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, sungguh telah datang kepadamu kebenaran itu
Min rabbikum, dari Rabb kamu. Rabb itu apa kemarin artinya? Pencipta. Sebab diterjemahkan Al-Quran ini banyak Rabb artinya Tuhan. Maka di kajian Kasyiful Asrar dibahas kemarin, mengulasnya. Muhammad awal nurani. Apa nurani itu? Nyawa. Muhammad akhir rohani. Apa rohani itu? Hati. Hati dalam kajian ma'rifat berarti kehendak. Ada Muhammad Zahir. Apa Muhammad Zahir? Di halaman 9 itu, Muhammad Zahir itu tubuh. Tubuh ini disebut insan, maka disebut insani. Tubuh saya, insani ya. Ada Muhammad batin. Apa Muhammad batin? Rahasia kita. Apa nama rahasia kita? Robbani. Apa Robbani? Pencipta saya. Maka Plato menyebut, filsafat Plato adalah sesuatu itu ide. Ide. Jadi ketemu kajian filsafat dengan kajian ma'rifat. Sesuatu itu ide. Ide itu mencipta. Ide itu mengatur. Jadi tadi Mak Riri sebelum berangkat diaturnya oleh Rabbani, oleh Rabbnya. Apa? Pakai baju itu. Sebelum dapat baju itu dicari terus, Pak. Siapa yang mengatur itu? Itulah Rabbani. Namanya Rabbani, mengatur, maha mengatur. Dia nama Rabbani itu ada 99. Itu dia. Jadi Pak Paman tadi sebelum berangkat, itu jauh sebelum berangkat, saat mandi aja Pak, lalu mulai diatur ya. Pakai baju itu nanti ya, ke sarungnya warna itu dicari itu Pak, mana bajunya. Ibu pernah melihat film Kian Santang? Pernah ya? Kian Santang itu sampai 7 rupa. Ada rupa, ada wajah, ada muka. Dia sampai 7 rupa. Maka nanti ada bab tubuh, rupa, insan dari dalam. Bagaimana memasukkan rupa ke dalam wajah? Ada babnya nanti. Maka nanti Pak Paman di rumah, istrinya di kantor, tapi bisa masuk wajahnya ke dalam rupa istrinya. Maka ketemu istrinya, yang teringat, Bang Paman mana kak? Berarti rupa masuk. Bisa kita tinggalkan di harta yang zahir. Jadi nampak wajah kita di sini. Tinggal. Nah, apa yang dituju? Rahasia kita. Begitu Prabu Siliwangi banyak masalah, sulit mengatasi secara logika, dia masuk dalam satu kamar di luarnya, tempat semedi namanya, tempat khusus namanya sholat kalau kita ya. Duduk, begitu duduk, inilah hebatnya. Berarti sutradara ini orang-orang yang udah sampai makrifat juga ya. Keluar dari tubuh Prabu Siliwangi dua yang sama wujudnya dengan wujud zahir Prabu Siliwangi. Dia bermusyawarah terus setiap saat. Begini. Itulah yang disebut Rabbani. Itulah yang selalu berdialog dengan kita setiap menit, setiap detik. Bukankah sholat fikih ini? Maka dibuat oleh Imam Al-Ghazali, sholat 5 waktu itu hanyalah riyadhah untuk ingat kepada Allah. Tapi di tingkat sholat daim, kita tidak pernah tidak berdialog dengan Allah.
Sholat itu berdialog. Maka di tingkat fikih, di level thariqah, yaqulu abdu alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala hamdi abdi. Bukan dialog itu, dialog. Yaqulu abdu ar-rahmanir rahim. Yaqulu Allah Ta'ala asna alayya abdi. Dialog. Maka dialog tingkat hati inilah Pak disebut datang seseorang sakit, demam, ruko dah 3 bulan tak terjual, tolong doakan kepada Rabb, kepada pencipta itu, agar ini bisa terjual. Tunggu dulu saya sholat. Sholatnya bukan sholat di level syariah. Maka bapak tuh mau rokok aja dia. Nah, sholatnya di level itu, Pak. Oh udah, terjual nanti itu insya Allah. Ini terjual katanya di sini. Kalau tidak, jangan disebut iya. Makanya dalam kajian makrifat, haram hukumnya filosofis yang kita pakai selama ini, kambing di dalam, harimau di dalam, kambing di luar. Munafik haram. Kajian makrifat haram. Yang ada kok doda katakan doda, jet etik tetapi kampi. Hoi, baju pandak kalau indah sobekan indah, nak supaya jet etik tak nanti itu. Kau nak mampu mengejen tidur, geleng berkata iyo ya, kafir, kafir. Di kajian makrifat kafir. Maka yang didengar adalah Rabbani. Rabbani. Kenapa selalu menunjuk ke sini? Zahirul Rabbi batni abdi. Zahirnya Allah hanyalah di batin hambanya. Zahirnya Allah hanyalah di batin hambanya. Terus ya, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Dan inilah perjalanan para aulia, para anbiya yang mursalin mengenal Allah Ta'ala. Berarti lebih dan tinggi lagi kualitas wali Allah daripada nabi. Para aulia, anbiya, baru orang-orang yang mursalin. Nah, jadi wali dulu. Maka wali itu dia tidak sulit diketahui. Diketahui saja oleh manusia, dia sangat malu dan sangat takut. Kalau dapat tidak ada manusia mengetahui kecuali dirinya sendiri. Ingat bapak kisah waktu istisqa dulu. Salah seorang waliullah, ini orang sekampung berdoa sholat istisqa, minta hujan. Betul? Ingat si kisahnya? Tapi akhirnya wali Allah masuk ke dalam gua. Dia hanyalah budak. Nah, siapa namanya? Ada ingat? Masuk ke dalam gua, dilihat oleh salah seorang, diikuti. Apa budak ini sebenarnya? Begitu sampai di dalam gua, dia hanya bisa mereng masuk ke dalam gua. Jadi seorang saja bisa masuk. Kalau berselisih nggak bisa. Nanti keluar mereng lagi. Luarnya kecil. Begitu sampai di gua, dia sujud. Dia berucap, ya Rabbani, sungguh tidak akan pernah kuangkat kepalaku ini sebelum aku melihat kebesaranmu. Tolong turunkan hujan. Begitu dia ucap, hanya beberapa menit kemudian turunlah hujan. Baru dia angkat kepalanya. Dan di saudagar kaya yang mengikuti budak tersebut, turun hujan, dia bangkit, dia keluar, lari dia. Disembunyi, dia keluar lagi dari gua. Diikuti budak itu. Rupanya tukang jaga gembala kambing. Lalu dia datang, mulai dia melihat, wahai budak,
kambingmu ini banyak kali. Bukan Tuhan, ini kambing Tuanku. Tahu Tuhanmu? Enggak tahu semua jumlahnya. Berapa jumlahnya? Sekian ratus, enggak 500 ekor. Tahu enggak Tuhanmu jumlahnya 500? Enggak. Kalau dibilang 100, yakin enggak dia? Yakin aja, enggak ada masalah. Dia enggak pernah menghitung. Saya belilah 3 ekor, nanti duit untuk kamu saja. Enggak usah. Dia memang enggak tahu, tapi Rabbku Maha tahu. Kamu semakin penasaran lagi. Akhirnya apa? Siapa Tuhanmu itu? Ada. Di mana dia? Ditunjukkan situ rumahnya. Di mana? Di samping musola Ikhwan. Dekat rumah ada di situ pengobatan oyong. Apa? Joya. Nah, ini promo nih. Promo nih. Jadi untuk 3 hari ke depan gratis. Nah, lalu pergilah saudagar kaya itu menemui tuan atau bos tadi. Apa dia? Aku ingin beli budak. Berapa budak? Ada banyak. Ya. Berapa aku jual? Tengoklah dulu. Ditengok satu-satu. Yang ini yang paling bagus. Belum ada yang lain, ditengok lagi. Tengok 2 paling bagus lagi. Sudah sampai 20. Ada tidak lagi budakmu? Ada, tapi aku segan membelinya denganmu. Nanti tidak seimbang. Yang coba itu dulu tengok. Yang mana? Rupanya yang paling menurut Tuhan itu yang paling tidak berkualitas. Datanglah yang layu lisut tadi. Ini cuma lagi ya. Ini terserah belilah berapa mau aja. Ya saya yang ini mau. Karena saudara ini udah tahu ini manusia yang luar biasa, dia wali. Jadi begitu dibeli oleh dia, pulang ke rumah, saudara ini udah paham. Tolong ikhlaskan aku membawa sandal kepada budak itu. Apa budak itu bilang? Aku sungguh malu kepada Allah diketahui oleh orang. Aku hanya satu permohonan kepada engkau. Dia panggil engkau karena dia dah tahu bahwa dia adalah wali Allah. Apa? Sampai di rumah nanti tolong siapkan kamar untukku satu. Disiapkanlah oleh saudara kaya ini tempatmu. Begitu dia masuk ke kamar, dia sujud, dia dapat Allah. Begitu sedang sujud, apa permohonannya? Aku telah diketahui oleh orang selain diriku. Aku hanya engkau yang perlu bagiku. Mati dalam keadaan sujud.